Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitriasari dari F4708 dengan NIM 103013003116. Di sini saya akan mengerjakan CLO3. Yang pertama adalah tentukan nilai A dan B agar fx untuk A per x plus 1 untuk x lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1, dan juga bx kuadrat min x plus 1 untuk x lebih dari 1 agar diferensiabel di titik x sama dengan 1. Nah, ini syarat dari diferensiabel adalah f aksen min x dan juga f aksen plus x itu hasilnya sama dengan atau disama dengankan. Nah, yang pertama ini caranya adalah dengan yang mencari yang dari kiri dahulu, yakni dengan menggunakan persamaan yang kurang dari x ini, atau yang pakai yang kurang dari 0 ini. Kita tulis di sini a per x plus 1 dikurangin fungsi ini dimasukkan nilai 1 atau f1 gitu. Jadinya a per 1 plus 1 jadi sama dengan a plus 1. Nah, ini dikurangin lalu diperkan x dikurangin titik yang diminta, yakni x min 1. Nah, kemudian ini tinggal dioperasikan menjadi a per x min a per x min a, karena 1 dikurangi 1 0 per x min 1. Lalu ini kita samakan penyebutnya menjadi ini a min ax per x min 1. Nah, ini caranya x-nya kita turunkan. Diturunkan maksudnya diturunkan di penyebutnya menjadi a min ax per x min 1. Lalu di sini kita faktorkan menjadi sama-sama memiliki nilai x min 1, yakni menjadi min a dikali x min 1 x min 1. Ini kan jika kita kalikan menjadi min ax plus a, sama dengan ini. Sama dengan bentuknya sama dengan ini gitu. Lalu x min 1-nya kita coret menjadi min a per x. Nah, kan yang diminta itu tadi kan titiknya 1, jadi x-nya kita masukin 1, jadinya f aksen min 1 itu min a per 1 min a, seperti ini. Lalu untuk yang plus ini kita ambil yang lebih dari 1, yakni lim x 1 plus. Ini kita ambil menjadi bx kuadrat min x plus 1. Nah, ini caranya sama dengan ini. Kita tulis dulu ininya, lalu dikurangin. Fungsi ini dimasukkan 1. Enggak, maksudnya dikurangin fungsi yang di titik 1. Nah, titik 1 kan ada di ini, karena dia ada tanda sama dengannya. Jadi sama aja kayak ini. Kita kurangin min a plus 1 per x min titiknya 1. Nah, ini kita kerjakan menjadi bx kuadrat min x min a lalu x min 1. Nah, caranya ini agak ribet, tapi kita bisa memakai cara x min 1-nya kita faktorkan di atas gitu. Jadi kita tulis x min 1 dimana menghasilkan bx kuadrat dan juga min a. Jadi kita abaikan dulu yang min x di tengah. Jadi kita kalikan dengan, biar hasilnya bx kuadrat min a, jadi kita kalikan dengan bx lalu plus a, lalu di sini x min 1. Nah, mengapa kita abaikan dulu? Karena nanti kita akan bikin persamaan yang mana menghasilkan ini tuh min 1 gitu, min x. Nah, lalu ini kita coba jabarkan dulu x min 1 dengan bx plus a menjadi ini bx kuadrat lalu plus ax lalu min bx lalu min a per x min 1. Nah, ini kan kita masih memiliki nilai ini yang berbeda. Maksud saya tuh ini yang saya lingkarin ini tuh berbeda dengan ini, sedangkan yang depan dan belakang itu sudah sama. Jadi kita
bikin persamaan baru dengan dua elemen ini menjadi AX min BX sama dengan min X. Ini sama kayak A min B sama dengan min 1. Ini kita bikin persamaan 1. Nah, kita akan mencari nilai X, limit X mendekati 1 dari kanan dengan cara memasukkan ini X-nya menjadi 1. Nah, jadi F aksen plus 1-nya ini kita masukkan di sini, ini menjadi B plus A. Ini adalah persamaan kedua. Lalu kita harus ingat diferensiabel artinya disama dengankan. Jadi tadi kita punya min A disama dengankan dengan B plus A. Jadi kita buat diferensiabel di mana min A itu sama dengan B plus A. Nah, ini tuh sama kayak kita pindah ruas menjadi A plus A, 2A plus B sama dengan 0. Nah, ini persamaan ketiga. Lalu kita eliminasi dari persamaan 3 dan juga persamaan 1. Ini menjadi itu tadi A min B sama dengan min 1. Nah, ini kita pluskan agar hasilnya 0, jadi B-nya 0, lalu kita 3A sama dengan min 1. A sama dengan min 1 per 3. Jika kita tahu nilai A segini, lalu kita masukkan ke sini, ini menjadi min 1 sama dengan min 1/3 min B. Lalu kita cari B sama dengan min 1/3 plus 1. Ini kan sama dengan 3/3, jadi min 3 tambah 3 itu 2. 2/3. Jadi nilai B adalah 2/3, nilai A min 1/3. Lalu untuk yang nomor 2, tentukan selang monoton, titik ekstrim, cekungan, dan juga belok dari fungsi 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Yang pertama, kita mencari nilai monoton. Nilai monoton ini dibagi menjadi 2, yaitu naik dan juga turun. Ini dimana naik itu f aksen x lebih dari 0 dan kalau turun f aksen x kurang dari 0. Jadi kita cari f aksen x terlebih dahulu. F aksen x itu berarti kan 6x pangkat 2 min 2 kali 9 18x plus 12. Nah, ini kita cari x-nya. Nah, ini kita sederhanakan dengan membagi 6. Dibagi 6 berarti 6x kuadrat bagi 6x kuadrat min 18 bagi 6 3x plus 2. Nah, kalau sudah begini, ini kita bisa dengan mudah mencari faktor-faktornya, yakni 2 itu dari min 2 dan juga min 1. Jadi jika dijumlah itu min 3. Min 2, min 1, x. Jadi x yang bernilai sama dengan 2, x sama dengan 1. Nah, ini kita bikin garis. Di sini saja kita bikin garis, di sini 1, di sini 2. Lalu kita uji titik dengan memasukkan di sini. yakni 0, jika kita masukkan 0 itu 0 min 0 plus 2, jadi di sini plus. Kalau 1 dari 2 itu min 1,5, jadi 1,5 pangkat 2 itu 2,25 dikurangi 3 kali 1,5 min 4,5 ditambah 2 itu hasilnya min. Lalu kalau 3, 9 min 9 plus, di sini plus. Lalu jadi untuk monoton naik itu nilainya adalah
dari min tak hingga menuju 1 dan juga 2 menuju tak hingga. Lalu untuk monoton turun itu dari 1 ke 2 seperti ini. Jadi ini untuk selang monoton naik dan ini selang untuk monoton turun. Lalu yang kedua adalah ekstrem. Ekstrem adalah titik maksimum dan juga titik minimum, di mana ekstrem ini kita masukkan nilai-nilai X di sini. Ini tadi ekstrem itu dari F aksen X kan. Ini ada 1 dan juga 2. Berarti kita cari minimumnya dulu. Itu tuh dari minimumnya itu dari 2. Jadi misal kita masukin 2 di persamaan ini, berarti 2 dikali 28 16 min 4 9 per 36 ditambah 24. Jadi untuk 2 hasilnya 4. Jadi titiknya 2,4. Lalu untuk maksimum kita pakai yang 1. Kalau 1 kita masukin 2 min 9 tambah 12, jadi 1,5. Seperti ini. Jadi titik ekstrimnya itu ada ini dan juga ini. Lalu yang ketiga kita harus mencari cekung. Kalau cekung ini diambil dari F turunan kedua. Jadi kita ini kan tadi udah punya ya bentuk F aksen X-nya, lalu kita F aksen double X, F double aksen atau turunan kedua itu kan kita turunkan lagi ini menjadi 12x min 18. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X-nya dengan disama dengan 0. Berarti 12x min 18. Berarti 12x sama dengan 18. X-nya itu 18 per 12 atau dibagi 6, yakni 3 per 2. Ini X-nya. Berarti kita bisa mencari cekung positif itu maksud saya cekung naik itu dari X lebih dari 0. Berarti untuk cekung naik itu dari 3 per 2, tak hingga. Sedangkan cekung turun itu dari min tak hingga menuju 3 per 2. Lalu kurang 1 ya ini belok. Belok di sini harus disama dengankan. Jadi misal kita belok ini juga dari F turunan kedua. Jadi ini tadi kan kita udah ketemu X-nya 3 per 2. Lah untuk mencari belok kita tulis di sini saja. Untuk mencari belok itu 3 per 2 kita masukin ke fungsi yang asli. Jadi F 3 per 2 kita masukin ke sini menjadi 2 kali 3 per 2 pangkat 3 min 9 kali 3 per 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 3 per 2. Nah, ini jika kita hitung hasilnya akan menjadi 9 per 2. Jadi ini tinggal masukin saja. Jadi ini ada titik beloknya yakni 3 per 2, 9 per 2. Ini belok. Jadi di sini saya akan simpulkan balik. Monoton naik itu dari min tak hingga menuju 1 dan 2 menuju tak hingga, dan monoton turun itu 1,2. Lalu untuk ekstrem itu yang terdiri dari minimum dan maksimum itu minimumnya 2,4, maksimumnya 1,5. Lalu untuk cekung naiknya 3 per 2, tak hingga, cekung turunnya
minta hingga ke 3/2. Lalu ada titik belok yang di 3/2,9/2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.